Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pasatangin bulan tanpa sadin hidup rupese maka basenang nak kejembira putus ko tilai si kombang padang putus ko nyabai tekan malam putus ko tilai si kombang padang putus ko nyabai tekan malam. Baik pemirsa, kembali lagi di Brandor Ruang Seni dan Budaya. Tentunya kita masih akan membahas bagaimana nih menumbuhkan jiwa seni terhadap anak. Oke, kita akan membahas nih bagaimana sih, tadi kan cukup dikasih lihat gitu ya, cukup didengarkan. Tapi lebih dalam lagi untuk memperkenalkan benar-benar seni ini kepada anak tuh seperti apa sih Bu? Yang pertama itulah tadi, bagaimana caranya menumbuhkan, pertama sarana dulu. Sarana dulu itu ya. Sarana prasarana atau alat-alatnya dulu, nggak harus yang mewah bilang ibu. Yang sederhana pun tidak nguras kantong kita bisa dengan seni. Contoh aja nih, nggak usah jauh-jauh musik. Organ kita mahal atau drum mahal. Kita cari dari galon bekas bisa berkesenian. Iya kan? Bener, galon ya? bekas bisa berkesenian. Ember bocor bisa berkesenian. Bisa jadi drum itu. Kemudian untuk melodi piring-piring dan sebagainya itu bisa bermain. Bisa ya. Seni itu universal, nggak ada namanya harus tergantung pakai alat gitu, nggak perlu ya. Tergantung anak ini mau kemana sih. Gua harus nunggu dulu beli sekian ratus juta, no. Jadi hal-hal simple sebenarnya bisa dilakukan, tapi terkadang nih banyak orang tua yang membatasi. Betul, ya Ibu ya. Nah itu permasalahannya, karena ketidaktahuan atau mungkin bahwa dengan kesenian kan memang kita agak masih nomor 2 dibanding dengan pelajaran yang umum inti. Tetapi gini ya, saya selaku pelaku seni juga. Pertama sebetulnya justru yang seni inilah yang agak mahal. Ya. Gaji dapat, di luar bisa mencari. Jadi melakukan sesuatu yang kita senangi tapi dibayar. Contohnya, iya Misalnya betul. Kan disuruh nyanyi, senang, menghibur, MC, tapi dibayar. Nah. Hobi yang dibayar. tidak semua orang bisa itu. Tidak semua orang bisa. Nah itu yang bilang Ibu Apalagi Maha. Datuk Sahak sebelah mek sayur tidak yang baca. Bacanya jago malam tuh lah. Nah, Oke, berarti jadi dengan kita memberikan dan tidak membatasi anak Tidak ya, membatasi. apapun terserah anak, yang penting dia mau dan belajar gitu. Tapi kan terkadang anak-anak ini kan nggak tahu nih, emang ini seni gitu, ini apa sih? Aku cuma seneng aja gitu biasanya kan. pertama dari melihat dulu. Kalau terus didukung oleh, karena gini, dalam seni itu ada yang intern, ada eksternnya, ada dari dalam, ada dari luar. Ada yang memang udah dia memiliki basically, dia udah ada bakat. Keturunan Keturunan itu nggak bisa ditutupi, nggak bisa itu udah keturunan bakat. Nah itu yang disebut otodidak katanya. Otodidak. Iya, itu yang apa namanya itu udah dari sononya. Tapi kalau memang mau belajar, pergi ke sanggar, pergi ke les piano, itu eksternalnya dan orang tua mendukung. Berarti orang tua itu cukup mendukung ya. Menariknya kenapa harus dari usia dini? Kadang-kadang daya tangkap anak-anak itu lebih daripada orang dewasa. Betul. Jadi kalau kita nengok, oh ya anakku kan awak masih kecil tapi pandai main musik. Tapi tidak. Karena terbiasa kan? Karena terbiasa. Karena daya tangkap anak-anak tidak bisa kita remehkan. Betul. Kita bisa menghafal 2 lagu dalam 1 hari. Tapi mereka bisa menghafal 2 lagu dalam 1 jam. Betul. Siapa yang bisa menerka kan gitu? Nah itu saya sambung lagi. Pernah Ibu melihat di satu riset tahun 2008, riset penelitian tentang efek daripada belajar seni, program kesenian. Yang pertama contohnya,
seni musik bisa menumbuhkan anak cepat membaca, Oh, bertutur kata. Itu melalui seni loh, belajar seni musik. Kemudian anak belajar seni acting. Dia belajar mengingat. Terus saya berpikir, mengingat apa? Karena apa? Kalau kita mau acting harus ingat dulu dong. Ininya, apanya, naskahnya. Mau nggak mau kita harus peka, kemudian fokus. Itu udah ada penelitian. melatih secara itu ya, global Itu, ya. iya. Itu udah Bermanfaat, ditemukan oleh, kalau nggak salah, ilmuwan saraf di 7 universitas di Indonesia Masya terkemuka Allah. mengatakan bahwa belajar musik bisa mempermudah atau melatih membaca anak lebih cepat. Musik loh. Kemudian dengan teater, mengingat, daya ingat anak. Itu mungkin lebih kenal kalau yang muda-muda kini untuk apa namanya tuh ibu-ibu yang sosialita Oh ini. ya? Lagi maaf ngomong di Jabang Bayi aja kita sudah diperdengarkan oleh musik Benar klasik. sekali, Nah, klasik, agar ya. apa itu? Itu ada apa namanya tuh pengaruhnya. Ada pengaruhnya Betul ya. sekali. Jadi dari musik ini bisa membawa kita lebih daya ingatnya Ingatnya yang itu. lebih juga. Tapi kan kalau ngomongin masalah anak-anak nih, anak-anak itu kan tidak semua yang suka sama seni Betul. tentunya ya. Karena memang anak itu basicnya berbeda-beda gitu ya. Dari dia, ya kembali lagi nih tadi dari keturunannya kan berbeda-beda gitu ya. Terus kita pengen mengajarkan anak ini dan memperkenalkan anak ini akan seni. Itu gimana caranya, Bu? Jadi kalau triknya kalau untuk yang seperti itulah gunanya sekarang sekolah. Jadi kalau di rumah atau di lingkungan rumah atau di pergaulan sehari-hari mereka tidak suka dan tidak ingin melakukan itu. Tapi di sekolah mereka dapat ancaman untuk mempelajari apa itu seni. Itu kadang-kadang manfaatnya guru di dalam kesenian itu sebenarnya pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai jiwa seni. Guru matematika harus mempunyai jiwa seni. Jadi guru seni sendiri itu jiwa seninya double. Kadang-kadang guru seni itu ketika orang yang diajarkannya sudah menjadi orang laki-laki atau perempuan dewasa, orang-orangnya yang mengajar masih muda. Contohnya Ibu Sisi. Itu yang kita lihat sekarang. Tapi kalau seandainya sekolah tidak juga diajarkan seni, maka secara tidak langsung dia tidak suka dan tidak juga akan ada yang mengajar dan mengarahkan. Itu kan terima kasih kepada para guru-guru yang dari SD, PAUD, TK, SMP, SMA yang mengajarkan seni kepada anak yang tidak memiliki jiwa seni. Katakanlah dari keturunannya, dari garis zuriatnya tidak ada orang tuanya, kakeknya, neneknya betul. tidak memiliki seni. Kembali ke sekolah, ini adalah sebuah kewajiban. Benar sekali. Ternyata seni itu di mana saja ada dan siapa saja bisa. Benar, karena kalau masih anak-anak itu kan belum tahu nih seni itu apa sih Iya. gitu ya. Betul. Maksudnya mau main sedikit, yang kita kira main ini hanya bermain, tapi ternyata ada seninya di dalamnya. Itu kan terkadang anak-anak belum tahu. Nah, dengan adanya guru kesenian gitu ya Bu ya, bisa memberikan wadah dan juga mengarahkan anak-anak ini. Ternyata seni itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan juga anak-anak ini ternyata terkadang itu memilih ya. Bu ya, dia suka yang ini, aku pengennya ini aja, nyanyi aja, nggak mau menari. Itu kan ada juga anak-anak. Gimana nih untuk mengajarkan anak, ayo dong, mungkin secara halus gitu ya Bu ya, untuk mengajarkan, ayo dong kita coba nari gitu. Gimana sih Bu trik-triknya? Gini, di dalam pembelajaran kita di sekolah tetap dia belajar kesenian. Nanti di sekolah ada ekskul. Nah, ekskul itulah sudah sekolah pulang sekolah ada ekskul, dia memilih mau ke tari, mau ke musik, silahkan. Nah, anak tuh yang, Bu, saya mau nari, ada saya tahun inilah. Saya bukan terpesona, anak baru masuk SMP, saya coba untuk nari dia nari apa namanya itu langsung di depan. Kok cuma diajarkan hanya gerak aja dia udah langsung rohnya ya? atau nyawanya udah ada. Wih, cantik nih banget. Nah, itu yang memang otodidak tadi. Itu udah memang ada, itu udah ada bakat anak tersebut di bidang tari. Ada juga yang baru masuk SMP, suaranya udah mantap, tapi belum tahu, kita arahkan. Ayo kita belajar. Ini mana vibrasi, mana artikulasi, mana prasering, mana pemenggalan yang bagus. Karena nyanyi itu nggak hanya lurus aja. Iya. Ada intonasinya, ada prasaringnya, ada beberapa teknik vokal yang harus dipelajari. Benar nih Dang, berarti ya Bang. Dang, kalau misalkan guru kesenian itu harus double lagi seninya. Jadi dia tahu nih mana-mana anak-anak yang dibagi punya lagi, dipecah bakat gitu ya. Jadi ini dari sedikit aja yang kita kira ya biasa aja gitu. Tapi ternyata ini ada nih ya. Ini ada cikal bakalnya anak-anak yang memang punya jiwa seni gitu ya. Boleh Dang, mungkin mau ditambahkan? Kalau menurut Rawa, jadi kalau dia suka tarian, kita harus paksa menjadi seorang musisi misalnya. Nah itu kadang-kadang susah. Karena Susah seni ya? itu
yang pertama dipaksa tidak bisa. Tidak bisa. Lalu disuruh ataupun dikasih bayar juga tidak Iya, bisa. nggak Kalau bisa. tidak dia tidak mau, tetap tidak mau. Jadi seni itu akan ada di dalam Ngalir, hatinya. iya, betul. Jadi kalau seandainya dia senang musik, dia lakukanlah musik. Secara tidak langsung dia akan juga menyukai nyanyian. Kalau dia suka nyanyian, suka musik, secara tidak langsung, walaupun dia juga tidak suka tari, suatu saat dia akan ketemu dengan satu panggung dengan tarian. Benar Artinya tidak kita bisa paksakan satu harus bisa galau, tidak bisa. Tapi satu pasti samu-samu galau. Satu panggung dengan tarian, tapi tidak suka tarian. Betul. Satu panggung dengan penyanyi, tapi tidak suka nyanyi, cuma bisa main musik. Ternyata tidak bisa. Sinkron itu harus ada pada diri. Walaupun kamu seorang penyanyi, kalau tidak ada musik tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Kamu hebat menari, kalau tidak ada musik pengiring, tidak bisa jalan. Artinya kan harus menjadi satu kesatuan. Seni yang baik adalah seni silaturahmi. Bagaimana kita bisa menjalin silaturahmi kecil, karena seni itu tidak ada pangkat. Setua apapun orang itu, selagi dia masih bisa berkarya, maka penghargaannya sama anak yang baru lahir. Kira-kira seperti itulah untuk penghargaan sebuah seni. Jadi kembali pada awal nih ya, dengan cara memperkenalkan, biarkan saja perkenalan ini gitu ya, silaturahmi antara musik dan seseorang itu terjalin. Nantinya kalau memang dia menyukai, dia akan langsung mencoba dan langsung memasuki dunia seni tersebut. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo, Ruang Seni dan Budaya.